Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mata kuliah Formulasi Teknologi Sediaan Solid yang berjudul Delay Release Tablet Esomeprazole. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya Akbar Yulianto dengan NIM 116, yang kedua Putri Aulia Novianti dengan NIM 117, yang ketiga Salma Septia Malia dengan NIM 118, dan yang terakhir Maulidia Latifa dengan NIM 119. Dalam materi kali ini kita akan membahas 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga metode dan hasil, dan yang keempat itu pembahasan. Nah, yang pertama itu pendahuluan akan dibahas oleh rekan saya. Waktu dan tempat, silakan. Yang pertama, yaitu pendahuluan. Tablet adalah sediaan padat yang dibuat secara keempat cetak, berbentuk rata atau cembung rangkap. Tablet umumnya berbentuk bulat, mengandung satu jenis atau obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Tablet digunakan baik untuk tujuan pengobatan lokal maupun sistemik. Kriteria sediaan tablet adalah stabil secara fisika dan kimia. Secara ekonomi dapat menghasilkan sediaan yang dapat menjamin agar setiap sediaan mengandung obat dalam jumlah yang benar. Penerimaan oleh pasien dilihat dari ukuran, bentuk, rasa, warna, dan lain sebagainya. Dan untuk mendorong pasien menggunakan obat sesuai dengan aturan pemakaian obat. Delay release atau lepas tunda adalah sediaan yang bertujuan untuk menunda pelepasan obat sampai sediaan telah melewati lambung, misalnya sediaan salut enterik. Esomeprazole adalah obat untuk mengobati penyakit asam lambung atau gastroesophageal reflux disease. Selain itu, obat ini juga dapat digunakan untuk mengobati tukak lambung, untuk mengatasi tukak lambung akibat infeksi Helicobacter pylori. Yang kedua itu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan tablet esomeprazole yaitu yang pertama lemari pengering, ayakan mesh dengan nomor 18, timbangan, alat-alat gelas, dan mesin penyalut. Untuk bahannya, esomeprazole magnesium, magnesium oksida, natrium bikarbonat, manitol, polivinil klorida, pati pregelatinasi, maksimum magnesium stearat, bedak silikon dioksida koloid, isopropil alkohol, dan air murni. Selanjutnya adalah metode dan hasil. Metode yang digunakan pada pembuatan tablet esomeprazole kali ini adalah menggunakan metode granulasi basah. Cara pembuatannya itu yang pertama dalam kondisi ruangan yang terjaga, kelembaban relatif pada 65%, dan dengan paparan minimum terhadap cahaya, semua bahan ditimbang dan diayak. Kemudian campuran kering dicampurkan secara otomatis dan diambil dalam upaya granulasi, dan perlahan-lahan ditambahkan cairan granulasi, yaitu berupa campuran hidroalkohol PVP K30 di dalamnya untuk membentuk lembab seperti massa yang konsisten. Cairan granulasi ditambahkan sampai bubuk kekuatan yang sesuai telah didapatkan. Kemudian didapatkan hasil berupa butiran semidrid dan kemudian diayak menggunakan saringan nomor 18. Lalu butiran yang telah diayak dikeringkan dalam baki lebih kering pada suhu 45 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian setelah pengeringan, butiran dievaluasi untuk kadar airnya. Kadar yang bagus itu tidak kurang dari 3%. Lalu butiran kering kemudian dicampurkan dengan bahan pelumas yang dilewatkan atau disaring menggunakan saringan kecuali magnesium stearat dan diayak selama 10 menit. Setelah pencampuran seragam, campur butiran ini dengan butiran magnesium stearat yang diayak selama 5 menit. Kemudian butiran yang didapat itu butiran berpelumas yang siap untuk di ration kompresi butiran yang dilakukan pada mesin kompresi tablet dengan bentuk cekung standar 7 mm pada ukuran sekitar 160 mg tablet inti. Kemudian hasil yang didapat deskripsinya yaitu tablet inti esomeprazole dievaluasi untuk bentuk, permukaan, morfologi, dan warna tablet. Untuk berat dari varian tes itu yaitu 20 tablet dipilih secara acak dan ditimbang, lalu berat rata-rata dibandingkan dengan berat tablet individu. Variasi presentase berat dihitung. Kemudian untuk diameternya, 20 tablet, pengujian diameter yaitu 20 tablet dipilih secara acak dan menentukan diameter dan ketebalan dengan menggunakan kapiler vernier dan membaca lalu dicatat. Kemudian untuk disintegration test yaitu ditempatkan satu tablet di setiap tabung keranjang dan peralatan menggunakan 0,1 NaCl dipertahankan pada 37 derajat Celcius sebagai cairan peredam selama 2 jam. Kemudian tercatat adalah tablet tetap utuh, tidak kemudian ditempatkan tablet yang sama di setiap tabung keranjang atau peralatan.
menggunakan buffer fosfat pH 6,8 dipertahankan pada suhu 30 derajat Celcius sehingga cairan peredam sebagai cairan peredam selama 45 menit disintegration lengkap. Kemudian hasil dari drug konsisten atau konsistensi dari obat itu tablet inti yang disiapkan menjadi sasaran untuk kandungan obat, ditimbang dan diserbuk 20 tablet, menimbang sejumlah tablet bubuk yang mengandung 40 mg esomeprazol hingga 100 ml labu volumetri. Kemudian tambahkan 20 ml NaOH 0,1 m, campur dengan bantuan ultrasound dan encerkan ke volume dengan 0,1 m NaOH. Kemudian sentrifuge selama 5 menit dan encerkan 5,0 ml cairan supernatan bening menjadi 50,0 ml dengan buffer fosfat pH 6,8. Larutan yang dihasilkan kemudian dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer UV pada gelombang maksimum 300 nanometer. Hasilnya ditabulasikan dalam in vitro. Kemudian untuk dissolution study, didapatkan tablet pelepasan tertunda yang disiapkan dievaluasi untuk integrasinya dalam lingkungan fisiologis lambung dan usus kecil. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat uji pembubaran USP tipe 2. Tablet diuji dengan pelepasan obat dalam 0,1 N HCl 900 ml untuk 2 jam pertama karena waktu pengosongan lambung rata-rata 2 jam. Kemudian media pembubaran diganti dengan buffer fosfat 6,8 pH 900 ml selama 1 jam. Pada akhir periode waktu masing-masing, setiap sampel 10 ml diambil pada interval yang ditentukan yaitu 5, 10, 15, 30, 45, dan 60 menit dan dianalisis untuk kandungan esomeprazol pada 300 nanometer menggunakan spektrofotometer UV. Selanjutnya untuk pembahasan akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya adalah pembahasan. Pengembangan metode spektroskopi. Dalam studi ini, metode spektrofotometri UV telah dikembangkan untuk estimasi esomeprazol dalam formulasi farmasi. Kondisi operasi optimal yang digunakan dalam prosedur ditetapkan mengadopsi satu variabel pada satu waktu. Maksimal penyerapan ditemukan pada 300 nanometer. Hukum Ambebi ditemukan dalam kisaran konsentrasi 2-20 mikrogram per mili. Korelasi koefisien ditemukan 0,9994. Hasil yang diperoleh dengan metode yang diusulkan sesuai dengan jumlah yang diberi label. Persentase pemulihan mendekati 100%, metode yang diusulkan sederhana, nyaman, akurat, sensitif, dan dapat direproduksi. Oleh karena itu, formulasi ini dapat digunakan untuk analisis rutin esomeprazol dalam formulasi. Next. Selanjutnya kurva kalibrasi. Pada spektrum UV larutan esomeprazol 20 mikrogram per mili dalam pH buffer fosfat 6,8 menunjukkan absorbansi maksimal pada panjang gelombang 300 nanometer. Panjang gelombang ini dianggap sebagai lambda maksimum dalam fosfat buffer pH 6,8. Kurva kalibrasi esomeprazol pada pH buffer fosfat 6,8 mengikuti hukum Lambert-Beer dalam kisaran konsentrasi 2-20 mikrogram dengan nilai R kuadrat sebesar 0,9994. Next. Evaluasi butiran esomeprazol. Bubuk esomeprazol dalam butiran yang disiapkan dievaluasi untuk sudut repose port density, tape density, dan compressibility index. Sudut repose bubuk esomeprazol murni tidak dapat diukur karena bubuk terlalu kohesif untuk mengalir melalui corong, di mana sebagai nilai butiran yang disiapkan berkisar antara 27 sampai 31. Selanjutnya, faktor Hausner atau HF yang diukur untuk esomeprazol murni ditemukan 2,14 yang menunjukkan kohesivitas buruk. Faktor HF untuk butiran berkisar antara 1167 sampai 1210 yang menunjukkan sifat aliran yang baik sebagai akibat dari peningkatan ukuran partikel karena granulasi. Nilai persen kompresibilitas untuk esomeprazol murni ditemukan 53,28 yang menunjukkan bahwa obat murni memiliki kemampuan alir yang sangat buruk, di mana nilai butiran 14,31 sampai 17,38 menunjukkan kemampuan alir yang baik. Next. Yang selanjutnya, evaluasi tablet berlapis Enrich. Tablet pelepasan tertunda esomeprazol disiapkan dan ditemukan memiliki permukaan bikonveks, bentuk melingkar yang memiliki diameter 7 mm, kekerasan tablet berkisar antara 5-8 kg per cm kuadrat, juga diamati bahwa variasi ketebalannya minimal. Ketebalan tablet yang disiapkan berkisar antara 3,6 sampai 4 mm, juga diamati bahwa peningkatan konsentrasi polimer mengakibatkan sedikit penurunan ketebalan ion formula tablet. Hasil ini mungkin karena sifat pengikatan polimer. Persentase kerapuan tablet berkisar antara 0,19 sampai 0,52% yang berada dalam kisaran yang dapat diterima. Variasi berat kurang dari 7,5% dan persen kandungan obat 98,69 sampai 101,32% dan formulasi tablet ini sesuai spesifikasi. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu kesimpulan.
Pada kesimpulan ini, tablet lepas tunda esomeprazole disiapkan dan ditemukan memiliki permukaan biokonveks, bentuk melingkar yang memiliki diameter 7 mm, persentase kerapuhan tablet berkisar antara 0,19 sampai 0,52%, yang berada dalam kisaran yang dapat terima. Dengan demikian, formulir esomeprazole rilis tablet yang secara farmasi kuat dikembangkan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.